Natia webinar pendidikan bahasa Arab di tema atau ilmu meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Arab di masa COVID atau di masa pandemi. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjut, saudara semua, ada pantun ya, walaupun pantun sering saya sampaikan tapi tidak ada masalah. Samarinda, kota tepian, sungguh indah dan menawan. Hari ini sungguh bahagia dan menyenangkan karena bertemu dengan narasumber dan para pembesar yang ada di jurusan pendidikan bahasa Arab atau jurusan pendidikan bahasa. Pertama, atas nama pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mengucapkan dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada panitia webinar kali ini dan juga HMPS Prodi Pendidikan Bahasa Arab karena telah melaksanakan webinar, kalau tidak salah ini yang terakhir di antara HMPS yang lain, dari HMPS PAI, MPI, kemudian PAUD, PGMI, bahasa Inggris yang beberapa hari kemarin, kemudian yang terakhir hari ini adalah membawa keberkahan dan pencerahan buat kita semua. Kemudian atas nama pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Syarif, Ibu Rostanti, Ustadz Fadel yang sudah membimbing dan mengarahkan adanya kegiatan webinar ini. Dan terkhusus yang sama-sama kita muliakan, terima kasih Ustadz Aulia Fahroni yang sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tidak di masa pandemi, silahkan bisa mendatangi mungkin di kantor saya, mungkin bisa silaturahmi lebih lanjut barangkali untuk pengembangan prodi pendidikan bahasa Arab. Perlu diketahui saudara semua, kalau melihat atau menelaah tema ini cukup menarik, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Arab di masa yang sulit ini, di masa pandemi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu untuk efektif kita harus memilih metode yang pas di dalam proses pembelajaran, baik di dalam konteks perguruan tinggi maupun di sekolah sebagai guru. Tentu harus pas metodenya. Jangan sampai salah. Nanti kalau metodenya nggak pas, nanti juga salah. Kemudian di antaranya lagi, kita harus memilih strategi atau cara yang pas. Tentu akan berbeda ketika masa pandemi dengan masa yang biasa seperti kemarin. Tapi keuntungannya perlu diketahui bahwa saudara semua, di masa pandemi ini memang ada sisi positifnya, walaupun tidak banyak ketika masa COVID. Karena apa? Kita dipaksa untuk bisa menguasai aplikasi-aplikasi yang kemarin tidak kita kenal. Di antaranya Zoom yang kita pakai pada saat ini, kemudian ada Google Meet. Itu sudah sering kita lakukan, termasuk di webinar-webinar. Kemudian juga CloudX yang kemarin kita pakai di dalam pembelajaran semester kemarin. Tetapi untuk saat ini kita pilih di kampus kita memakai Zoom. Nah, ini penting memilih aplikasi ini. Jadi yang kita perhatikan caranya yang pas, kemudian memilih aplikasi yang pas. Kalau tingkat mahasiswa barangkali tentu
kalau Zoom sudah tidak menjadi persoalan. Tetapi ketika dalam konteks sekolah dasar, MI, MTS, mungkin yang tempatnya jauh juga menjadi persoalan. Ketika saya mengisi di forum-forum kepala sekolah itu memang ada berbagai hal. Di antaranya memang kalau HP-nya jadul tentu tidak bisa aplikasi itu digunakan. Di samping juga kalau HP-nya yang biasa tentu aplikasi ini tidak bisa di-download dengan baik. Ini yang menjadi persoalan. Maka harus memilih aplikasi yang tepat. Baik dalam konteks di perguruan tinggi maupun di tingkat sekolah. Karena biar nyambung antara sang pembelajar, yaitu guru, kemudian yang akan diberikan pemahaman terhadap materi itu, yaitu siswa kita. Ini penting. Kemudian di samping itu, saudara semua, harus ada pilihan materi yang cocok dengan metode atau strategi. Karena kadang kalau materinya, katakanlah, sampai sudah lebih tahu kalau di dalam bahasa Arab, mungkin muhadasa, kemudian qiraah, atau mungkin materi yang lain ya, tentu akan berbeda metode maupun strategi. Maka harus pintar-pintar seorang guru, seorang dosen ketika menyampaikan antara materi dengan metode atau strateginya. Karena apa perlu kita ketahui ada teori, menurut Miles Berman itu apa yang saya dengar saya lupa. Kalau hanya mendengarkan seperti ini, banyak lupanya, mungkin hanya berapa persen yang dapat kita kuasai. Yang kedua, katanya Miles Berman, apa yang saya lihat saya ingat, maka gunakanlah ketika pembelajaran itu screenshot materi-materi, baik gambar maupun apa yang menarik, barangkali dengan begitu dapat disimak dengan baik oleh siswa kita atau mahasiswa kita. Kemudian di samping itu, menurut Mel Superman, apa yang saya dengar, saya lihat, saya kerjakan, memang perlu namanya praktek dan sebagainya. Ini akan dikuasai dan akan bisa siswa atau mahasiswa kita. Itu nanti silahkan dikembangkan, nanti akan mendapatkan pencerahan oleh Ustadz Fahroni. Terima kasih Ustadz bergabung dengan kita di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita semua, khususnya adalah yang ikut di webinar ini. Mari kita membaca Fatihah sebelum kita buka sama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara resmi acara ini saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Saya meminta maaf. Begitu juga tadi Ustadz Syarif sudah juga menyampaikan, Ibu Anti, Bu Rostanti, mungkin Ustadz Fadil juga mengikuti pertemuan dengan MAPA sehingga tidak bisa mengikuti sampai selesai. Cukup demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya. Kita masuki acara berikutnya, pembacaan doa kepada Saudara Muhammad Salman Yunus, dipersilahkan. Salman. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika 'alaina nabulaka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doa dari Saudara Salman. Baik, acara selanjutnya penutup. Dengan pembacaan doa tadi, semoga acara kita diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku MC mohon izin undur diri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wa salli wa sallim ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana kita bisa melaksanakan webinar pendidikan yang diselenggarakan oleh HMPS PBA pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020. Salawat serta salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Baik, di sini perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ibrahim Mahmud sebagai moderator. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab semester 5. Kita sapa dulu audiens. Mana suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, antusiasmenya yang luar biasa ya. Oke, kemudian kita sapa narasumber kita, Ustadz Aulia Fahroni. Assalamualaikum Ustadz. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai webinar kita, pertama-tama saya akan bacakan dulu kurikulum vitae atau biodata dari pemateri kita. Kurikulum vitae dari Ustadz Aulia Fahroni, SHI, MPDI. Baik, nama beliau, nama Ustadz Aulia Fahroni, SHI, MPDI, tempat tanggal lahir Samarinda 3 Maret 1985, kemudian alamat Jalan Sentosa Dalam 3, nomor 17 Samarinda. Kemudian untuk nomor telepon bisa dicatat. Untuk nomor telepon bisa dicatat 0812 3355 3216. Kemudian untuk riwayat pendidikan, pertama TK Al-Falah, kemudian SD Muhammadiyah 1 Samarinda, kemudian MTS Darul Lughah wad Da'wah Bangil, kemudian MA Darul Lughah wad Da'wah Bangil, dilanjutkan perguruan tinggi beliau S1 program studi Ahwal Syakhsiyah, dan dilanjutkan S2 beliau yaitu program studi pendidikan bahasa Arab
IAI Dalwa Bangil. Kemudian pengalaman organisasi beliau. Yang pertama, Ketua Ikatan Santri Benua Etam tahun 2004 sampai 2005. Kemudian Ketua Al-Hasaniyah Niqobah Samarinda tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian untuk moto beliau adalah berusahalah untuk selalu memberikan manfaat yang baik. Baik, itu tadi kurikulum vitae dari beliau. Bagaimana Ustadz? Langsung lanjut ke materi dulu. Oke, baik, kita lanjut kepada beliau. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sidina Muhammadin wa sahbihi wal ali amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya muliakan itu Dekan Etik Bapak Dr. Muhammad Eka Mahmud MAG dan juga Kepala Jurusan Prodi PBA Ustadz Syarifatur Rahmatullah MPD. Mungkin beliau sudah tidak bersama kita. Dan juga yang saya muliakan para hadirat para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di dalam webinar pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul, yang mana dengan perkumpulan itu Allah akan turunkan rahmat kepada hamba-Nya, walaupun perkumpulan ini hanya melalui jaringan, bukan berkumpul di dalam suatu tempat yang betul-betul sebuah tempat. Dan kita mengharap mudah-mudahan dengan acara ini ya bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para zuriatnya, keluarganya, dan para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Langsung saja, mungkin tidak panjang lebar. Pada kesempatan pagi ini dengan tema meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Arab di tengah pandemi tahun 2020. Melihat dari judulnya memang ya lumayan agak ini, bagaimana bisa meningkatkan pembelajaran di masa pandemi yang rata-rata menggunakan jaringan online atau dengan istilah kata daring atau classroom atau yang lainnya, yang di sini kita kebanyakannya belum terbiasa untuk melakukan pembelajaran, entah menjadi murid atau pendidik atau pelajarnya. Maka ini sesuatu hal yang baru bagi kita semua. Ya, tentunya ini harus ada sedikit pembiasaan. Kalau belum biasa, tentunya kita tidak bisa. Tapi kalau sudah biasa, ya insya Allah akan bisa. Nah, ini hanya mungkin sedikit perlu pembiasaan aja. Karena sebenarnya di tempat-tempat yang lain, untuk pembelajaran online ini sudah banyak. Ya, bukan di masa pandemi saja, bahkan ya istilahnya kuliah luar negeri pun melalui online bisa. Maka ini bukan hal yang baru, ini suatu hal yang sudah lama, cuman baru kita ketahui ketika masa pandemi seperti ini. Nah, bisa kembali ke ini tadi.
Halo? Ya, masih. Nah, pertama meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dari sini pembelajaran itu kan bermacam-macam yang kita ketahui. Ada yang menggunakan aplikasi seperti yang kita gunakan Zoom. Ya, kadang ada yang menggunakan video call by WA atau yang lainnya atau Google Classroom. Ini hanya contoh saja. Contoh pembelajaran yang bisa digunakan dengan sistem jaringan. Tentunya jaringan ini bisa online atau offline. Ya kan? Tidak mesti pembelajaran jaringan yang kita hadapi ini harus online terus. Ya, bisa saja digunakan melalui offline. Ya, tentunya seperti nanti seorang pendidik mengirimkan video atau voice suara. Begitu juga nanti si mahasiswanya nanti juga memberikan jawaban melalui video atau voice suara saja. Nah, yang harus kita pahami juga pembelajaran daring itu bukan hanya online saja, ya. Offline pun juga bisa. Nanti itu tergantung daripada pendidik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dekan tadi, Pak Mahmud, yang namanya pembelajaran online ini memang harus tepat, ya, metodenya harus tepat. Nanti kalau enggak tepat, ya enggak kena sasarannya. Nah, sebelum kita ingin metode tadi tepat atau tidak, kita harus tahu dulu sasarannya bagaimana. Ya, sasarannya ini harus begini, ya begini juga. Kalau sasarannya harus naik, ya kita harus naik. Sasarannya di bawah, ya kita harus turun. Harus menyesuaikan. Oleh karena itu, yang sebelum saya memulai lagi, metode nanti yang akan saya sampaikan ini tidak sepenuhnya sesuai. Karena ini hanya sebagian ilmu saja. Karena yang namanya ilmu itu dan metode pembelajaran itu banyak. Nah, ini hanya gambaran saja bagi kalian nanti pembelajaran bahasa Arab yang efektif itu bagaimana. Ini hanya sebagiannya saja. Tapi kalau mungkin ada metode yang lain dan itu lebih efektif, ya saya tidak menyangkalnya. Itulah yang lebih efektif. Karena ini hanya penelitian saja dan misalnya percobaan. Belum sepenuhnya kita bisa katakan metode yang akan saya sampaikan ini betul-betul efektif. Karena ini kan kita baru memulai pembelajaran daring seperti ini hanya beberapa bulan. Misalnya untuk sampai jejak penelitian sesungguhnya belum sampai mungkin. Nah, bisa lanjut yang lanjutnya. Nah, setelah tadi yang telah saya sampaikan, pembelajaran bahasa Arab. Yang namanya bahasa pasti kita harus punya kosakata. Atau dalam bahasa Arabnya mufrodat. Kalau kita tidak tahu kosakatanya, bagaimana akan mengucapkan suatu bahasa? Kita belajar bahasa Inggris juga harus tahu apa kosakata dalam bahasa Inggris. Kita ingin bisa bahasa Banjar, ya harus tahu juga kosakatanya apa. Kemudian bahasa yang lain semuanya kembali kepada awal mulanya adalah kosakata. Ya. Kalau kosakatanya itu belum kita miliki, ya tentunya bagaimana akan seseorang bisa bicara. Seperti anak bayi saja, dia ingin mengucapkan sesuatu harus tahu kosakatanya. Benda yang akan disebutkan atau pekerjaan yang akan disebutkan dia harus tahu terlebih dahulu. Nah, makanya untuk pembekalan yang pertama dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa apapun itu, entah bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Prancis, atau bahasa Korea, yang pertama adalah kosakata. Yang kita tahu semua dalam bahasa Arab ada yang namanya kata benda dan kata kerja, atau dengan istilah kata isim atau fiil. Isim itu ya secara global dia adalah kata benda dan fiil itu adalah kata kerja. Dan saya beri tambahan sedikit, percakapan pendek. Percakapan pendek ini untuk menambah ini apa?
ya, muhadasahnya. Karena kan tujuan kita belajar bahasa kan bisa berbicara. Kebanyakannya untuk sekolah-sekolah, khususnya sekolah formal, ya, mereka belajar bahasa Arab bagaimana bisa berbicara bahasa Arab, bukan membaca atau menulis. Beda halnya dengan pondok-pondok pesantren, yang mayoritasnya mereka itu belajar bahasa Arab bagaimana bisa membaca kitab kuning atau kitab gundul. Atau juga nanti bagaimana mereka bisa menulis tulisan bahasa Arab. Kebanyakannya itu. Tapi untuk pembelajaran bahasa dari segi muhadasah atau percakapan itu sebagian pondok aja, tidak banyak, beberapa saja. Nah, kalau seperti saya sendiri kan di pondok Darul Lughah wa Dakwah, itu pertama kali saya masuk sedikit memberi pengalaman biar tahu metode di sana bagaimana. Nah, ini saya sampaikan di sini. Di sana setiap santri wajib menghafal kosakata. Minimal 1 hari itu 5 minimal. Tapi kalau untuk di sekolah formal kayaknya agak berat ya. Kalau bisa kita ambil nanti untuk hafalan pembekalan kosakata ini ya bisa mingguan lah, seminggu sekali atau paling lama 2 minggu sekali, paling enggak seminggu sekali lah. Itu setiap murid atau mahasiswa harus punya bekal dulu kosakatanya. Entah kata bendanya mungkin dalam seminggu dia bisa 10 atau lebih, dan kata kerjanya juga sama 10. Ini modal penting untuk belajar bahasa Arab, yaitu pembekalan kosakata atau mufradat. Kemudian ada yang namanya percakapan pendek. Seperti contoh kaifa halukum. Alhamdulillah bukhair. Ini kan percakapan pendek. Ini bisa kita berikan modal untuk para peserta didik kita atau kita sendiri untuk ya efektif pembekalan kita untuk bisa lebih baik lagi dalam berbicara bahasa Arab. Jadi kita berikan percakapan walaupun hanya seperti ahlan wa sahlan, kaifa halukum, walaupun hanya itu aja yang kita berikan, tapi kan kalau continue terus menerus ya nanti akan banyak mereka dapatkan. Ini pentingnya pembekalan kosakata atau mufradat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, minimal seminggu sekali ya, untuk pembekalan ini kita berikan kepada peserta didik kita minimal seminggu ya, mungkin bisa 10 kata benda, nanti 10 kata kerja. Dan ini ke setiap mufradat kita sesuaikan apa yang kita inginkan temanya. Misalkan kita akan sekarang belajar temanya adalah di dalam satu kelas. Jadi ambil 10 kata benda yang ada di kelas. Kemudian apa saja yang biasa kita lakukan di dalam kelas, ambil 10. Misalkan di kelas itu ada papan tulis, ada meja, ada penghapus, ada spidol, ada kursi, nanti ada lantai, ada jam. Nah, ini dulu kita pegang. Kemudian kata kerja, apa saja yang kita lakukan biasanya di kelas. Misalkan kita di kelas menulis ya, apa kata kerjanya menulis. Kemudian di kelas biasanya mungkin kita membaca, apa bahasanya membaca. Jika kita ambil ruang lingkup yang lebih kecil lagi biar gampang untuk belajar atau bisa berbicara bahasa Arab. Nah, metode ini lebih gampang biar lebih gampang untuk para peserta didik menghafal dan memahaminya menggunakan kosa-kosa kata-kata tersebut. Karena kalau seperti kelas itu setiap hari mereka dulunya ya sebelum pandemi ini biasa masuk kelas. Nah, kalau sekarang masa pandemi biasanya sekarang kan peserta didik ya di rumah. Di rumah kita kasih lagi ruang lingkup yang kecil, misalnya kamar. Apa kosakata dari kata benda yang ada di kamarnya? Apa kata kerja yang biasa mereka lakukan di dalam kamarnya? Kita ambil ruang lingkup yang kecil dulu sebelum kita mengambil ruang lingkup yang lebih besar lagi.
Seperti kata benda di dalam kamar seperti ada kasur, ada bantal, ada guling, atau misalkan ada lemari, dan yang lain-lainnya. Kemudian kata kerja seperti tidur, mungkin membaca, atau main HP, atau yang lainnya. Nah, ini kan pembekalan ini biar apa? Kita ngambil ruang lingkup yang biasa mereka tinggal atau hidup di situ, biar mereka selalu ingat, bisa diingat terus. Karena kalau kita gunakan kalimat yang udah kontemporer yang lebih maju lagi, misalnya bahasa internet, bahasa kontemporernya, ya itu akan kesulitan kalau kita memberikan kosakata yang seperti itu. Makanya kata seperti yang disampaikan Bapak Dekan tadi, kita ambil yang mudah untuk ditangkap oleh peserta didik kita. Ya, di antaranya yang tadi kita ambil ruang lingkup yang dimana mereka itu biasa tinggal di tempat di situ. Seperti kamar, ya, masa pandemi sering di kamar. Kemudian nanti masa pandemi di rumah. Rumah kan kita bagi lagi, ada kamar, ada ruang tamu, ada dapur, mungkin ada ruang keluarga. Nah, kita bikin di situ. Kosakatanya kita bagi-bagi. Biar memudahkan mereka untuk menghafal. Nah, ini apa metode kita dalam memberikan kosakata atau mufradat. Atau bisa enggak usah jauh-jauh, apa yang di tubuh kita aja. Kadang-kadang kita aja enggak tahu apa bahasa Arabnya mata, apa bahasa Arabnya hidung, apa bahasa Arabnya mulut, ya kan? Minimal itu dulu kita bekakan kata-kata yang ada di tubuhnya. Baru nanti di lingkungan sekitarnya yang terdekat dengan dia, baru menjauh lagi, terus menjauh lagi. Nah, seperti itu. Nah, next, lanjut. Nah, setelah mereka tahu sudah kosakatanya, mungkin ya bisa kita kasih tugas, coba berikan kosakata yang ada dari isim kata benda 5, misalkan kata kerjanya 5 yang ada di kamarmu misalkan. Setelah itu nanti para pendidik seperti dosen atau guru mungkin bisa mengirim video kepada peserta didiknya bagaimana mengucapkan atau apa daripada kosakata yang mereka tulis, yang mereka dapatkan tadi. Nah, bisa juga pengajar sendiri sudah memberikan mufradat tersebut, kosakata tadi. Baru dosen atau para pendidiknya bagaimana cara mengucapkan kosakata tersebut. Kadang-kadang ada yang belum bisa. Ya maaf aja, ada aja kan beberapa teman kita masih belum bisa ngaji. Ya kan? Untuk mengucapkan aja sulit. Ketika ada video dari pendidik, misalkan contoh sayyaratun, si pendidik mencontohkan menyebutkan kata sayyar atau ghurfatun, artinya kamar. Video si pendidik memberikan istimak, mendengarkan ya, dari mufradat yang sudah diberikan atau yang sudah peserta didik terima. Beri mereka peserta didik tahu bagaimana mengucapkan kosakata ini dengan benar. Kadang-kadang cuman sekedar tahu tulisan tapi cara mengucapkan yang benar bagaimana. Ya, apalagi percakapan. Nah, percakapan itu lebih betul-betul kita memperhatikan bagaimana cara mengucapkan daripada mufradat atau percakapan tadi. Ya. Atau kita bisa mendengarkan, kalau mufradat mungkin atau percakapan bisa dari YouTube. Kita lihat channel-channel kan sudah banyak, ya kan? Channel yang bisa kita dapatkan pembelajaran bahasa Arab. Kita cari yang singkat aja, nggak usah terlalu panjang. Misalkan dalam durasi 5 atau 6 menit itu cukup. Ya, kita berikan, atau dari pendidiknya sendiri sudah menyiapkan video dari channel YouTube, kemudian disampaikan kepada peserta didiknya, bisa juga. Ya. Biar mereka membiasakan mendengar mufradat kosakata tadi dan percakapan yang sudah diberikan oleh pendidik. Ya. Ini istimewa, ini pembiasaan.
Ya, pembiasaan kepada murid atau mahasiswa untuk mendengarkan bahasa Arab, nanti mereka tahu bagaimana cara mengucapkan kosakata dan percakapan tersebut. Karena kadang-kadang ada juga yang asal-asalan dalam menyebutkan atau mengucapkan bahasa tadi. Ini kan mempengaruhi, apalagi bahasa Arab. Kolbun, kalbun beda, ya kan? Kolbun artinya hati, kalbun anjing kan. Nah, itu kita tahu perbedaannya dari mana? Mendengar. Oh, ini kalbun, ini kolbun. Beda dalam pengucapannya. Nah, dengan kita mendengar tadi bisa membedakan antara kalbun dengan kolbun. Ya. Dan banyak contoh yang lain. Ini harus juga ada istimak mendengarkan. Si peserta didik harus biasakan juga untuk mendengarkan mufradat atau percakapan, atau bisa melalui rekaman suara. Ini paling rendahnya ya, si pendidik hanya mengirimkan voice suara aja, rekaman suara. Ya, tentunya ini ya kurang efektif kalau menurut saya. Cuman ini ya karena kita di masa pandemi tidak semuanya peserta didik kita mungkin ya, entah itu mahasiswa atau yang lain, dia punya kuota yang cukup atau di rumahnya wifi-nya tidak ada, minimal dengan suara. Tapi ini cara yang terakhir. Kalau misalkan si peserta didik kita tidak bisa melihat video atau melihat melalui YouTube, yang terakhir itu adalah melalui rekaman suara. Peserta didik mencontohkan terus bagaimana menyebutkan kalimatnya, mufradat tersebut, dan bagaimana mengucapkan atau nagom ya, misalnya gaya berbicara bahasa Arab kan beda dengan bahasa kita. Ya kan, bahasa Bugis gaya bahasanya begini, Banjar gaya bahasanya begini, Utai gaya bahasanya begini juga. Nah, dalam bahasa Arab pun punya gaya bahasa sendiri. Nah, itu dari mana kita tahu? Dari istimak mendengarkan. Kadang-kadang orang bisa bahasa Arab, tapi nagomnya, gaya bahasanya ya bahasa daerahnya sendiri. Bukan gaya bahasa Arab seperti orang Arab. Ya, seperti orang Jawa. Nah, gaya bahasanya ya karena tidak terbiasa mendengar mufradat atau percakapan bahasa Arab, ya akhirnya gaya bahasanya gaya bahasa Jawa. Bukan gaya bahasa seperti orang Arab. Jadi istimak itu penting juga dalam metode pembelajaran, biar mereka bisa mengucapkan bahasanya itu bahasa Arab itu sesuai dengan gaya bahasa Arabnya sendiri, bukan sekedar bisa mengucapkan tapi gaya bahasanya tidak. Ya, itu kita bisa lihat dari video pendidik langsung kalau misalkan bisa ya, atau bisa melalui YouTube, dan terakhir melalui rekaman suara. Lanjut. Nah, setelah ini hanya di masa pandemi aja, hanya yang ini metode yang bisa saya dapatkan ya. Setelah pendidik memberikan mufradat kemudian mendengarkan, baru tugas. Ya. Tugasnya pun yang seperti saya sampai disebutkan di sini, membuat percakapan sesuai tema yang ditugaskan. Misalkan kita memberi tugas, ayo buat percakapan di sekitar kamarmu menggunakan kosakata yang sudah dihafal atau didapatkan. Seperti misalkan kamar ada kasur, ya. Buat percakapan yang ada kalimat kasurnya, ada kalimat tidurnya, ada kalimat sesuai yang sudah ditulis atau yang dihafal. Bikin percakapan walaupun hanya pendek, misalkan hanya 2. Aina tanamu, misalkan di mana kamu tidur. Anamu alal firashi, saya tidur di atas kasur. Ini kan pendek, tapi ini penting. Nah, biar membiasakan menggunakan kosakata satu, bukan sekedar dihafal, kemudian bagaimana nanti mengucapkannya bagaimana. Karena di pandemi ini kita tidak tatap muka, ya mau tidak mau tugas itu ya melalui video. Ya. Kalau melihat classroom seperti Zoom seperti ini,
tugas kalau menurut saya kurang efektif karena waktunya satu, yang kemudian karena jumlah mahasiswa itu banyak, kalau di semuanya tampil melalui Zoom seperti ini, classroom seperti ini, ya menghabiskan waktu. Ya, tentunya untuk menghemat waktu setiap kelompok, ya, tidak perorangan, biar menghemat daripada kuota juga satu dan waktu bagi pendidik untuk mengoreksi dari tugas tadi dibagi per kelompok, satu kelompok misalkan 4 atau 5 orang. Nah, mereka membuat percakapan, ada yang bercakap, ya, mungkin 2 atau 3 yang percakapan, silahkan, itu tergantung nanti kelompoknya masing-masing. Jadi pendidik bisa menilai ini mufradatnya sudah dikuasai atau bagaimana, kemudian cara pengucapannya bagaimana. Nah, nanti susunannya juga bagaimana, itu kan bisa kita tahu, karena yang namanya bahasa kan harus diucapkan. Beda mungkin pelajaran-pelajaran yang lain, atau kuliah-kuliah yang lain, ya kalau misalkan bukan bahasa, ya mereka cukup tugas menulis, baca, selesai. Tapi kalau bahasa, ini harus kita tahu bagaimana dia mengucapkannya, betul atau salahnya, kemudian susunannya bagaimana. Makanya bagaimana biar efektif bahasa ini jalan dengan baik, ya tugas tadi harus melalui video. Minimal ya tadi voice note, tapi kalau voice note kita kurang tahu apakah si peserta didik yang melakukan atau tidak, kan kita tidak tahu. Kalau dengan video insya Allah tidak ada kecurangan lah di dalam itu. Nah, untuk lebih semangat lagi di dalam melakukan tugas kelompok tadi, ya share video tadi yang sudah dibuat oleh kelompoknya ke situs pendidikan, mungkin mengirim ke tempat website yang lain, atau bikin vlog sendiri atau bikin YouTube sendiri. Nanti di situ kirim, subscribe, nanti kan mungkin dapat siapa tahu nanti ke depannya bisa membuat pembelajaran bahasa Arab sendiri melalui YouTube dari kelompok itu sendiri. Ini kan ya cuman ngasih semangat aja nih, biar bisa belajar bahasa Arab, kemudian tugasnya juga pun lebih bagus lagi. Kalau misalkan video yang mereka buat di-share melalui YouTube atau Instagram atau media yang lain, ya terserah. Ini kan bikin semangat aja. Dan ini juga siapa tahu menjadi amal jariah. Kalau misalkan ada yang menonton video kita, ternyata ada yang tertarik untuk belajar bahasa Arab, ya kan alhamdulillah. Kita mendapat amal jariah, ada orang yang mau belajar bahasa Arab disebabkan menonton video yang telah kita buat. Nah, ini hanya share video ini cuma sekedar ya memberikan semangat biar tugas yang diberikan itu tidak membuat mahasiswa atau peserta didik itu bosan. Karena kan kebanyakan dari anak-anak zaman sekarang ini kalau bikin video, mungkin masalah dia suka membagi-bagikannya, share kemana-mana, tapi cobalah yang ambil positifnya, bikin percakapan bahasa Arab, walaupun hanya 5 menit, ya, sesuai dengan yang dia inginkan, temanya apa, kemudian share videonya ke YouTube atau ke media yang lain, ya, mungkin ada yang tertarik, bisa dilanjutkan. Alhamdulillah kalau misalkan komennya banyak, ayo tingkatkan lagi, nanti banyak pendukungnya, subscribe-nya tambah banyak, tambah bagus lagi kan. Nah, ini kan kita pengennya tuh umat Islam bisa bahasa Arab. Ya, sayang kalau misalkan kita sebagai muslim ini ternyata tidak bisa bahasa Arab. Sedangkan Quran bahasanya bahasa Arab. Bahasa Nabi kita bahasa Arab. Bahasa penduduk surga pun dengan bahasa Arab. Ya, ini untuk membuat motivasi aja buat mahasiswa atau peserta didik yang lainnya, bagaimana dengan video tadi mereka share, mereka kirim. Ya, siapa tahu ada positifnya kan, ya alhamdulillah. Ya kan, ada nilai. Yang jelas kalau untuk seperti pendidikan ya pasti positif. Nah, ada yang negatifnya, kecuali ya ketika pembuatan videonya di tempat-tempat yang tidak layak lah. Itu menjadi sebuah yang negatif. Nah, kemudian lanjutnya, setelah kita lakukan itu semua, mulai dari pembekalan mufradat,
kemudian istimak, kita mendengarkan bagaimana mendengar dan mengucapkannya, kemudian kita ada tugas membuat video daripada kosakata yang kita dapat, kemudian setelah bisa mengucapkannya kita bikin video, biar ini melekat di dalam diri kita, ya, khususnya ya, buatlah lingkungan sekitar menjadi lingkungan berbahasa Arab. Karena saya pernah dapat masukan dari salah satu ustadz, kata beliau, orang Samarinda mau mondok itu susah, kata beliau. Ya, kebanyakan yang masuk pondok itu orang Samarinda dikit, gengsinya tinggi, nggak mau makannya, katanya makannya cuma tempe aja atau apa. Jadi solusinya apa? Buat lingkungan sekitar menjadi lingkungan pondok, kata beliau. Lingkungan rumahnya ini menjadi lingkungan pondok. Dari sini saya bisa mengambil pelajaran, oh iya, saya bisa bahasa Arab ketika berada di pondok karena ada aturan-aturan yang ada di pondok. Akhirnya bisa. Ya, tentunya seperti setiap hari harus berbahasa Arab. Kalau misalkan tidak bahasa Arab, kena sanksi. Nah, bisa itu kita terapkan di rumah. Bikin rumah kita menjadi lingkungan berbahasa Arab. Maksudnya begini. Ya, kan di rumah kita tinggal di rumah nih. Di keluarga kita kan tidak semuanya belajar bahasa Arab. Ya kan? Mungkin dalam rumah hanya 1 orang atau bisa 2 orang. Tidak semuanya belajar bahasa Arab. Ya, alhamdulillah kalau misalkan kalian adik-adiknya itu belajar bahasa Arab juga, enak, bisa dipraktekkan, karena yang namanya bahasa ini harus praktek. Kalau enggak praktek, enggak bisa. Ya, jadi harus dipraktekkan. Contoh seperti di kampung Inggris itu, mungkin kalian kenal juga. Nah, kampung Inggris itu kenapa mereka dalam 3 bulan bisa bahasa Inggris? Karena lingkungannya memang lingkungan bahasa Inggris. Ya, berarti apa? Menciptakan lingkungan sekitarnya menjadi lingkungan bahasa Inggris. Kenapa kita juga yang bahasa Arab kenapa tidak bisa? Ya, seharusnya bisa. Ciptakan lingkungan sekitar juga menjadi lingkungan berbahasa Arab. Ya. Mungkin kalian, ini kan susah, di rumah orang tua tidak bisa bahasa Arab, masa saya ngomong bahasa Arab? Tidak apa-apa. Kita dulu diajarkan guru kita, Allah yarham, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dan baru saja juga meninggal guru kita, guru bahasa Arab saya juga, yang baru meninggal kemarin, beliau meninggal karena sakit ya hari Jumat tadi, yaitu Ustaz Al-Habib Abdul Hamid bin Abdullah Segaf. Nah, kata beliau, kalau kamu ketemu murid baru, kan murid baru, santri baru, tidak bisa bahasa Arab, tak boleh ngomong atau bicara selain bahasa Arab. Tetap harus menggunakan bahasa Arab. Kita kaget, bingung lah. Kan tidak paham, Bin. Kalau kita ngomong bahasa Arab, tidak apa-apa. Kamu ngomong dulu bahasa Arab, ketika dia tidak paham, baru terjemahkan. Ya. Biar apa? Biar lisan lidah kamu tetap terbiasa bahasa Arab. Karena kalau tidak dibiasakan lidah ini ngomong bahasa Arab, kaku. Nggak bisa. Ataupun sudah bisa menggunakan bahasa Arab, ngaji bisa. Tapi kadang-kadang untuk mengucapkan sulit. Ngomongnya gimana ini ngomongnya? Sulit. Ya kan? Padahal kosakatanya sudah banyak dihafal. Tapi kalau mau ngomong tuh bingung. Nyusun katanya bingung. Kenapa? Karena tidak ada pembiasaan. Ya. Yang namanya kan bahasa ini harus dibiasakan. Seperti kita punya teman itu, dia bisa bahasa Banjar bisa, Pontianak bisa, bahasa Madura bisa, bahasa Jawa bisa, padahal orang Lombok. Kenapa jadi bisa? Karena terbiasa menggunakan bahasa asing tadi. Nah, kita juga sama. Bahasa Arab kan menurut kita kan adalah bahasa asing. Nah, bahasa asing ini akan menjadi bisa kalau kita biasakan. Mungkin kalian sudah belajar 1 tahun, 2 tahun bahasa Arab, kenapa belum bisa? Ya, bisa jadi apa? Belum terbiasa bicara bahasa Arab. Ya, mungkin dalam event tertentu saja kalian bicara bahasa Arab, atau peserta didik juga sama. Ya kan?
bisa bicara itu ketika event-event aja atau acara aja. Itu pun setelah disusun dulu, ditulis dulu, baru bicara. Tapi secara spontan mungkin masih belum biasa. Kenapa? Ya tadi, lingkungannya belum ada. Kita tidak mendapatkan lingkungan bahasa Arab. Walaupun walaupun misalkan kita di rumah tidak ada yang belajar bahasa Arab, tetap bisa kita lakukan. Kita bicara sama keluarga, adik, kakak, atau ayah, ibu, pakai bahasa Arab tetap. Nanti kalau mereka ya memang tidak paham, ya baru kita terjemahkan bahasa kita masing-masing. Mau bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Nah, tapi tentunya diawali dengan bahasa Arab. Tetap itu harus diawali dengan bahasa Arab dulu. Itu apa? Biar kita bisa berbicara bahasa Arab. Ini paling penting dalam pendidikan bahasa. Bahasa apapun ya, tidak terkhususkan dalam bahasa Arab. Semuanya dalam bahasa pasti apa? Prakteknya. Bagaimana membiasakan bicaranya. Ini paling penting. Nanti kalau misalkan salah, urusan nanti. Misalkan saya salah dalam menyusunnya nanti. Saya salah dalam kan bahasa Arab kan ada, kalau bahasa pondoknya ada nahwu sorobnya lah. Nanti salah harokatnya, salah sorobnya itu nanti. Yang penting terbiasa dulu bicara bahasa Arab. Sama dulu di pondok kita sama. Di pondok oleh pimpinan, tidak apa-apa salah. Dimaafkan. Yang penting kamu bicara bahasa Arab dulu. Nanti betul atau tidak urusan nanti. Karena sudah terbiasa bahasa Arab, nanti akan lama-kelamaan akan mengetahui yang dimana titik kesalahan kita dalam berbicara tadi. Kadang-kadang orang mau bicara bahasa Arab tuh mikir dulu, ini betul atau enggak. Nanti tinggalkan dulu, beranikan dulu bicara. Walaupun salah, enggak apa-apa. Ya, berani dulu untuk bicara bahasa Arab. Masalah benar enggaknya nanti itu. Ketika sudah ada timbul keberanian bicara bahasa Arab, nanti akan kita perbaiki sedikit-sedikit di mana kesalahannya. Makanya saya di sini tulis sebelum terakhir, buatlah lingkungan sekitar menjadi lingkungan berbahasa Arab. Karena ini poin penting. Ya. Walaupun metode itu sudah kita lakukan bermacam-macam, tapi lingkungannya tidak mendukung untuk bicara bahasa Arab, ya hanya sekedar metode pelajaran saja. Prakteknya tidak ada. Hasilnya pun minim. Ya, yang kita carikan dalam pembelajaran adalah hasilnya. Kita belajar bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Belajar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Belajar bahasa Jerman, bisa bahasa Jerman. Ngapain kita belajar lama-lama bahasa asing, ya kan? Tapi tidak bisa. Ya, habisin waktu. Dia al-waqt, ya kan? Menyia-nyiakan waktu. Menghabiskan waktu tanpa ada manfaatnya. Ya, mungkin yang sekarang ini kan kebanyakan mahasiswa bahasa Arab. Kalian sekarang sampai mana sudah bisa berbicara bahasa Arab? Dan ini kan seperti yang saya tahu di Jami'ah Mahat daripada Jami'ah itu kan dari UPB khususnya, bagaimana menciptakan mahasiswa yang bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Padahal kan kalau di dalam lingkungan ma'had itu, ya seharusnya mereka berbicara dua bahasa ini, entah bahasa Inggris atau bahasa Arab. Seharusnya ya. Memang penerapannya mungkin belum. Tapi insya Allah itu adalah salah satu keinginan daripada Ma'had Jami'ah atau UPB. Nah, kalau misalkan Ma'had belum bisa atau pihak UPB belum bisa, ya kita ciptakan diri sendiri dulu. Kita yang menciptakan lingkungan sekitar kita adalah lingkungan bahasa Arab. Tidak usah harus menunggu dari orang lain. Kalau kita nunggu orang lain, kapan kita mau maju? Ya. Kalau nunggu, kan kita sendiri yang mau maju. Masa kita mau maju nunggu orang, didorong dulu. Ya kan? Kalau kita nunggu didorong dulu baru bisa maju. Kapan mau majunya? Ya, jadi dari inisiatif dari diri sendiri, ingin bisa bahasa Arab, ya ciptakan lingkungan kita, lingkungan berbahasa Arab. Nah, terakhir, seperti saya yang tulis dalam PPT ini, faida azamta fatawakkal Allah. Nah, apabila kamu punya keinginan dan sudah dilakukan, ya,
pasti sesuatu keinginan pasti akan kita lakukan. Nah, setelahnya kita serahkan kepada Allah. Ya, tentunya ini salah satu metode yang bisa saya sampaikan. Itu efektif atau tidak itu bukan urusan saya. Cuman ini hanya hasil penelitian dan hasil daripada apa yang saya temui, ya kan? Nah, ini yang bisa saya usahakan. Nanti hasilnya itu efektif atau tidak itu saya serahkan semuanya kepada Allah. Ya, mungkin ada dari dosen yang lain bisa memberikan metode-metode yang lain, ternyata itu lebih efektif, ya itulah takdirnya. Saya tidak bisa memastikan cara saya, metode saya ini adalah yang efektif, tidak. Ya kan? Saya hanya berusaha, ini mungkin salah satu caranya. Tentunya metode kan bermacam-macam. Sama seperti kita ingin mendapatkan ridhonya Allah kan bermacam-macam caranya. Kita mancing kan, kalau satu pancing kan nanti belum tentu dapat ikannya. Pasti kalau udah pancingnya banyak, 10. Mungkin dari 10 tadi pasti ada yang dapat 1 ikan. Sama kita, metode mungkin banyak. Mungkin dari 10 tadi ada 1 yang kena. Ini mungkin salah satunya. Nah, tentunya saya tidak mengatakan bahwasanya ini yang efektif, enggak. Walaupun materi kita pada pagi ini atau menjelang siang ini pembelajaran yang efektif, tapi saya tidak bisa mengatakan ini yang efektif. Ya. Ini hanya salah satu metode saja yang bisa kita lakukan selama pandemi, itu aja. Kalau masalah efektif atau tidak itu saya tidak bisa menjamin. Nah, makanya saya tulis faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelahnya ada sesi tanya jawab. Ya, saya hari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa audiens yang masih bertahan sampai saat ini, luar biasa sekali penyampaian dari beliau. Sedikit saya ulang bahwa di antara berbagai metode ini adalah yang beliau sampaikan, mulai dari pemberian kosakata, metode pengajarannya, sampai pada akhirnya itu adalah membuat lingkungan kita menjadi lingkungan berbahasa Arab. Sebagaimana kalau di kampung Inggris itu bahasa Inggris, mengapa kita tidak bisa membuat lingkungan kita sebagai lingkungan bahasa Arab? Luar biasa sekali. Baik, langsung saja kita akan membuka sesi pertanyaan. Yang pertama adalah 3 pertanyaan. Dan untuk 3 pertanyaan pertama ini insya Allah akan mendapatkan door prize dari panitia. Silahkan langsung menghubungi panitia setelah ini. Baik, 3 pertanyaan, disilakan yang ingin bertanya, silahkan di unmute audionya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya. Kan tadi ada salah satu metode yang dimana di sini buatlah lingkungan sekitar menjadi lingkungan berbahasa Arab. Tapi begini, pertanyaan saya, jika lingkungan kita sangat susah untuk diajak untuk melakukan hal tersebut, apa yang harus kita lakukan agar lingkungan tersebut bisa lebih mudah kita ajak untuk berbahasa Arab? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi siapa? Nur Fadila ya? Iya, Kak. Oh ya. Saya ulang tadi, inti pertanyaannya tadi adalah apa? Bagaimana jika lingkungan itu seolah tidak mendukung atau berat ketika kita ingin menerapkan sebagai lingkungan berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Siap. Baik Ustadz, apakah langsung dijawab dulu Ustadz atau?
Saya jawab aja dulu mungkin biar nggak kerepotan ya. Ya, Bisa. silakan Ustaz. Nah, untuk pertanyaan dari saudari kita Nur Fadila ya. Nah, kalau misalkan tadi seperti saya sampaikan, ciptakan lingkungan sekitar lingkungan berbahasa Arab ya. Bagaimana kalau misalkan di daerah kita atau di sekitar kita ternyata untuk sulit ya untuk menciptakan lingkungan bahasa Arab. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya kita kan tinggal di rumah. Ya, di rumah kan termasuk yang sulit untuk kita ciptakan lingkungan berbahasa Arab. Karena di situ ada ayah, ada abah, bab, mama, atau ibu, atau kakak, atau adik, atau yang lain ya. Bahkan mungkin ada kakek, neneknya di dalam rumah. Ya, mungkin bisa ambil, mungkin misalnya untuk 24 jam kita gunakan untuk berbahasa Arab, mungkin anggaplah pertama, ya untuk step yang pertama, sulit. Ambillah dalam 24 jam itu berapa jam saja kita berbicara bahasa Arab. Misalkan dalam satu hari ini saya 1 jam harus bicara bahasa Arab dengan siapapun ya, ya kan 1 jam dulu misalkan step pertama. Nah, karena kan siapapun ini siapa, entah kakak atau adik atau bapak kita atau ibu kita, seperti yang cara yang saya sampaikan tadi, ketika mereka tidak paham, yang penting kita berani bicara bahasa Arab dulu kan, membiasakan bicara. Mereka karena mereka tidak paham, ya baru kita terjemahkan. Ya, itu kan untuk menciptakan lingkungan tadi seperti tadi. Ya, kita berani bicara dulu, kemudian mereka kan jelas tidak paham, ya kita terjemahkan. Nah, ini kita lakukan selama sejam lah, anggap dulu sejam. Nanti sudah terbiasa, orang di rumah juga sudah biasa kita ngomong seperti ini. Bahasa Arab dulu baru diterjemahkan. Kita naik tingkatan berikutnya 2 jam. Nanti naik tingkatan berikutnya dan seterusnya. Ini bisa bertahap. Kalau misalkan langsung 24 jam ya mungkin kesulitan memang. Nah, tapi kita bisa berikan tahapan sejam dulu. Mungkin ambil waktu jam berapa, atau terserah, yang penting dalam sehari saya sejam harus bicara bahasa Arab. Mungkin ini jawaban untuk kalau misalkan di lingkungan kita sulit untuk menerapkan tadi. Ya. Ya, baik. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Nur Fadila. Kemudian penanya kedua kepada Kak Ahmad Hidayatullah. Silakan. Kedengaran suara saya ya, moderator. Siap, kedengaran jelas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya izin bertanya mengenai pembelajaran jarak jauh atau terlebih khusus PJJ seperti sekarang. Terutama kan pembelajaran bahasa Arab ini sekiranya untuk PJJ agak gimana gitu ya. Jadi perlu untuk persiapan yang matang untuk supaya peserta didik ini memang betul-betul tertarik dengan bahasa Arab. Nah, jadi pertanyaan saya di sini cukup mudah, cukup simpel Ustadz. Ya, tipsnya saja bagaimana ya kira-kira mengajarkan bahasa Arab itu supaya menyenangkan terlebih bagi siswa-siswi mungkin yang belum bisa membaca tulisan Arab bahkan. Nah, terlebih di masa PJJ seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya, disilakan Ustaz. Bagaimana kita membuat peserta didik kita itu tertarik ya, intinya itu, tertarik untuk bisa belajar bahasa Arab ya kan, intinya biar anak didik kita entah itu mungkin nanti yang SMP atau SMA biar mereka tertarik belajar bahasa Arab. Karena kan pembelajaran yang jarak jauh ini kan kadang-kadang orang di rumahnya tidur, terutama ininya terutama saat dia itu tidak bisa bahasa Arab. Ya, khususnya dalam bahasa Arab. Nah, tadi seperti ada yang sudah saya sampaikan tadi, cari konten atau tema yang tepat dulu pertama. Ya, apa tema yang tepat untuk di kita berikan pembelajaran dalam bahasa Arab ini. Contoh tema yang istilahnya rame nih.
sekarang ini lagi rame apa? Misalkan anggap COVID-19. Mungkin dari segi kesehatannya atau apa. Kita cari yang tema yang lagi rame di masyarakat. Ya kan? Nah, ketika sudah kita cari temanya, kita cari dulu kosakatanya kan tentu. Kosakatanya apa? Nah, jadi kalau seperti yang tadi misal saya sampaikan, sebenarnya apa? Memang harus kreativitas dari pendidik. Dia menciptakan bagaimana apa? Kalau bahasa Arab ini bukan sekedar tampil seperti ini saja, tapi ada video yang dilayangkan, visualnya. Ya, nanti ditayangkan mungkin dengan suara orang lain, kosakatanya dulu. Ya, dari tema yang akan disampaikan. Ya kan? Setelah kosakatanya ada, baru kita tayangkan lagi video menggunakan kosakata tadi. Ya, video menggunakan kosakata. Bisa ditambah dengan gambar atau yang lain terserah. Nah, usahakan tidak lama. Video tadi ya, tidak lama. Walaupun hanya beberapa menit, mungkin paling lama 10 menit. Paling lama sudah. Sisanya kita hanya menjelaskan dari video yang sudah kita tayangkan tadi. Ya. Karena kan kata seperti Pak Dekan tadi, ketika melihat ya kan nanti akan masuk ke dalam otak yang lebih cepat ketika kita melihat dibandingkan tidak. Kalau hanya mendengar itu mungkin agak lambat. Karena memang ketika melihat itu lebih cepat masuk ke dalam otak kita, bahkan bisa paling cepat masuk ke dalam otak, dalam bawah sadar kita lebih cepat dengan otak ketika melihat ya. Nah, dengan visual video tadi ya, itu salah satu mungkin daya tariknya. Ya, kita mungkin pertama menyampaikan dulu apa tema yang akan disampaikan, kemudian baru kita tayangkan videonya biar mereka menonton dulu, ya biar tertarik. Ya, ini mungkin salah satu caranya biar mereka tertarik, dan usahakan video tadi tidak lama. Nah, kalau bisa ambil video yang ada di sekitar kita. Samarinda misalkan, ambil video di tepian, ya kan? Nggak apa-apa, kan bikin orang, oh ini di tepian itu syutingnya, ya kan tertarik orang. Atau nanti waktu misalkan temanya belanjanya di Big Mall atau di SCP, nggak apa-apa, itu bisa dilakukan. Nah, harus kita ngambil video orang kan, seperti yang saya sampaikan tadi. Cobalah kalian mahasiswa bikin video pembelajaran bahasa Arab, nanti bikin vlognya sendiri atau YouTube sendiri, sebahkan siapa tahu bermanfaat, nanti orang akan tertarik untuk belajar bahasa Arab. Ya, mungkin berkat kalian semua kan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Syukran Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada saudara Fauzi Siddiq, disilakan. Halo, bisa kedengaran, moderator? Siap, jelas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri dulu, Ustaz. Ismi Fauzi Muhammad Siddiq min Jami'ah Win Antasari Banjarmasin. Walan talamtu fi qismi ta'lim lughatil arabiyyah kadzalika ya Ustaz. Mungkin soali yakni misalnya Ustaz, di Korea Anani ada pembelajaran bahasa Arab Ustaz, yang mana pembelajarannya itu sore hari, ya hanya dilanggar ataupun di musola. Nah, tapi yang belajar di dalam sana tidak hanya anak-anak, tapi ada juga ibu-ibu ataupun remaja lainnya. Nah, itu kan agak sedikit sulit ya Ustaz untuk mudaris tadi mengajarkan yang campur tadi antara anak-anak, ibu-ibu. Nah, mungkin Ana minta sarannya Ustadz, bagaimana metode atau strategi yang pas lah untuk mengajarkan tadi, ya karena kan kesenjangan umur tadi berbeda. Nah, mungkin sekian aku khairan. Baik, mungkin Ustadz ada satu lagi pertanyaan, apakah dijawab dulu atau ya, saya siap.
Silakan Ustaz. Saya jawab dulu. Nah, misal dari saudara Fauzi Siddiq, Insya Allah sudah bisa memberikan pembelajaran bahasa Arab di Langgar atau di tempat itu, yang di situ dihadiri oleh, ya diikuti oleh ada anak-anak dan ada juga yang sudah tua. Sekarang pertanyaannya bagaimana menghadapi ada dua fase yang berbeda, ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Mungkin pendapat saya, ya, karena orang yang sudah tua ini ya, khususnya kita fokuskan kepada yang sudah tua. Selama dia itu masih ada keinginan belajar, pasti tidak minder. Ya. Seperti saya temui alami, ya. Alhamdulillah saya pernah ke luar negeri juga di Yaman. Nah, di sana pernah kita lihat halakoh ilmiah itu yang belajar ada yang lebih tua. Bahkan usianya mungkin 40 ke atas. Tapi karena dia mungkin memang ingin belajar, tidak ada rasa minder lah untuk duduk belajar sama yang kecil-kecil tadi. Ya kan? Nah, jadi mungkin saudara Fauzi bisa memberikan semangat aja lagi. Ya, semangat untuk metode mungkin sama. Karena mereka sama-sama 0. Ya, cuman karena usia, nah, kita berikan semangat aja. Ya, semangat biar mereka tetap mau belajar bahasa Arab walaupun ada di mereka lebih tua, ya kan? Itu aja. Untuk metode sama karena tingkatnya sama-sama dari 0 atau enggak tahu. Ya. Tinggal nanti daya tangkap kan berbeda, ya. Daya tangkap beda dengan ketika orang sudah belum tahu apa-apa, ya. Nah, ini karena faktor usia, dan karena usia itu yang kadang-kadang orang minder mau belajar atau enggak. Nah, tinggal saudara Fauzi bisa memberikan semangat aja, kasih semangat yang sudah tua tadi biar tetap mau belajar walaupun sudah lanjut usia lah, anggap, ya kan. Itu aja. Kalau metodenya ya silahkan, terserah bagaimana, disamakan aja enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan bisa dibagi itu lebih baik, ya kan, dibagi yang tua ya yang tua, yang muda. Tapi kalau misalkan enggak bisa, mau enggak mau ya kita berikan semangat aja. Ya, mungkin ini ya sesingkat-singkatnya saya bisa menjawab pertanyaan. Ya. Baik, syukur Ustaz. Untuk sesi yang pertama kita selesai untuk sesi pertanyaan yang pertama. Ada 3 penanya, nanti setelah webinar silahkan menghubungi panitia. Kemudian karena masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit lagi, masih ada 2 penanya Ustaz. Ada penanya tadi, Saudari Nurlinda Mansur. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Afan Ustaz izin bertanya. Tadi Ustaz telah memaparkan metode cara meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Arab di tengah pandemik. Nah, pertanyaan saya ialah, mungkin ada tips tertentu atau tips khusus bagi mahasiswa baru yang baru ingin mempelajari bahasa Arab. Maksudnya, apakah ada tips tertentu bagi mahasiswa yang tidak ada background pondok atau madrasah, dia lulusan sekolah formal. Nah, cara untuk belajar bahasa Arab agar bisa lebih baik lagi bagaimana, Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Syukron atas untuk pertanyaan ini, bagaimana isinya mahasiswa baru atau maba yang tidak ada background sama sekali, pondok atau misalkan madrasah aliyah, ya, isinya belum pernah mengenal sama sekali, ya kan, bahasa Arab, bagaimana biar bisa mengikuti lah, minimal mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk ini paling tepat yang menurut saya pertama ya tadi kosakata ya, pertama kosakata itu penting. Seperti yang saya sampaikan dari awal,
orang mau bicara bahasa asing harus tahu kosakata. Kalau kita belum tahu kosakatanya, bagaimana mau bicara atau memahami apa yang dibicarakan oleh yang berbahasa asing tadi? Ya, ini pertama. Ya, mungkin sebelumnya yang mahasiswa baru tadi, kalau dia pengen biar semangat lagi nih belajar bahasa Arab nih ya, nah, kita kasih poin-poin apa keuntungan belajar bahasa Arab. Apa sih keuntungannya kita belajar bahasa Arab, ya kan? Harusnya PBA ini misalkan pendidikan bahasa Arab. Apa sih kita ini keuntungan belajar bahasa Arab itu? Nabi sudah mengatakan, ana Arabiyun wal Quran Arabi wal lughatu ahlul jannah Arabi. Saya ini orang Arab, ya kan, kata Nabi. Otomatis bicaranya bahasa Arab. Nah, ini kan memberi semangat. Ternyata kita menggunakan bahasa Arab itu adalah mengikuti sunnah Nabi. Kita niatkan, kita tanamkan di dalam hati kita. Saya bicara bahasa Arab karena mengikuti bahasa Nabi. Karena Nabi berbicara bahasa Arab. Maka di sini akan timbul semangat lagi. Oh, saya bicara bahasa Arab dapat pahala dong. Ya kan? Karena mengikuti Nabi. Ya, karena apa yang dilakukan Nabi kita ikuti dapat pahala. Ini kan bisa memberikan semangat ya. Semangat untuk belajar bahasa Arab. Semangat untuk bicara bahasa Arab. Ya, mungkin sampai sini aja orang sudah ada semangat nih mau bicara bahasa Arab. Ya, karena setiap satu kata yang diucapkan bahasa Arab tadi, dia dapat pahala. Bagaimana kalau misalkan ratusan sampai ribuan, berapa pahala yang didapatkan? Dan kita di sini kan hidup di dunia mengumpulkan pahala juga. Nah, mungkin dari sini kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Mungkin ini satu. Baru tadi bekali dirinya dengan kosakata atau mufradat. Wah, masalah ingin bisa menyusun itu urusan nanti ya. Seperti yang saya sampaikan, yang penting punya kosakatanya, berani bicara, sudah cukup. Sudah cukup itu. Nanti akan lambat laun dia akan, oh ini salah ternyata setelah belajar, cara nyusunnya salah, cara bicaranya salah. Oh, akan lambat laun akan ngerti sendiri. Ya, mungkin ini salah satu tips ya, istilahnya dia mau belajar bahasa Arab karena tidak ada background pendidikan madrasah atau pondok. Ya. Apaan? Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, pada siapa namanya, try meet only. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, maaf Ustaz, belum bisa facecam Ustaz, soalnya di sini masih pagi banget Ustaz, belum siap-siap juga. Jadi gini Ustaz, menurut data yang saya ketahui dan yang pernah saya baca, bahwasanya 10% dari populasi orang Indonesia itu minat dalam berbahasa Arab Ustaz. Tetapi kenyataannya kurang dari 5% mereka itu tidak bisa menggunakan bahasa Arab Ustaz. Dan yang seperti kita tahu, Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Pertanyaannya, kok bisa ya Ustaz? Indonesia itu orang-orangnya itu malah lebih suka menggunakan bahasa Inggris Ustaz daripada bahasa Arab. Sedangkan yang seperti kita tahu, bahasa Arab itu kan ahlul jannah gitu Ustaz, bahasanya ahlul jannah. Tetapi seakan-akan orang Indonesia juga acuh tak acuh untuk menggunakan bahasa Arab Ustaz. Sedangkan saya di sini orang yang bisa bahasa Arab itu lumayan gitu Ustaz. Oh ya, saya sekolah di International Islamic University of Islamabad di Pakistan Ustaz. Di sini orang-orangnya mau untuk belajar bahasa Arab gitu Ustaz. Basically mereka bukan Arabian, tapi mereka suka bahasa Arab gitu. Padahal jumlah popularitas Islam di Indonesia itu jauh lebih besar daripada di Pakistan Ustaz.
Tetapi orang Indonesia malah lebih condong ke Inggris, dan mereka menggunakan Inggris itu sebagai lifestyle. Contohnya aja di Jakarta Selatan sekarang bahasa mereka menggunakan lebih dari 20% menggunakan bahasa Inggris dalam daily conversation dia setiap harinya, Ustaz. Jadi gimana nih, Ustaz, solusi bagi kita menanggapi sebagai mahasiswa yang belajar bahasa Arab, karena kita adalah kaderisasi atau young generation untuk the leaders of tomorrow, Ustaz. Sekian, Ustaz. Syukron atas infonya. Ya, memang kita Indonesia mayoritas Muslim. Sudah tadi saya sampaikan, kok bisa sih orang Muslim tidak mau belajar bahasa Arab, atau minimal mau belajar aja tidak mau, apalagi sampai bisa gitu kan. Mau belajar aja enggak misalnya. Padahal setelah saya tanya kepada orang tua kita yang dulu ya tahun 70-an, itu di sekolah mereka ada pembelajaran bahasa Arab sebenarnya. Ya, ada pembelajaran bahasa Arab. Mereka dipelajari walaupun sekolah formal ada pembelajaran bahasa Arab. Itu dulu. Nah, sekarang ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Nah, sekarang kita yang hadapi sekarang nih, ya, pembelajaran bahasa Arab hanya ada di sekolah madrasah, ya, sedangkan sekolah formal bisa dikatakan tidak ada, kecuali misalkan sekolah Islam ya baru ada. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi masyarakat yang notabene kebanyakan suka bukan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, ya kan, bahasa Jepang atau bahasa Jerman atau bahasa Perancis. Nah, ini tugas kita yang sebagai mahasiswa PBA. Ya. Nah, kita mengenalkan mereka, ya, bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasanya umat Islam. Ya. Kalau mau belajar bahasa lain silahkan, kita tidak melarang ya. Mau belajar bahasa lain silahkan. Tapi loh, kita nih orang Muslim. Seorang Muslim harus bangga dengan bahasanya sendiri. Ya, harus bangga punya bahasa sendiri umat Islam, yaitu bahasa Arab. Nah, tentunya kita kasih motivasi mungkin dalam penyampaian. Nah, kalau bisa dalam setiap pendidikan walaupun kecil seperti di langgar kah, di musola atau di tempat, ya ajarkan mereka bahasa Arab, ya, kenalkan mereka bahasa Arab. Ya mungkin juga dengan seperti tadi kita membuat lingkungan sekitar kita lingkungan bahasa Arab, akan sedikit demi sedikit akan bisa dan tahu bahasa Arab ketika kita menciptakan lingkungan kita di sekitar kita lingkungan bahasa Arab. Misalkan saya bicara sama adik saya atau sama anak saya, maza takul, lama-lama dia ngerti apa itu maza takul, ya kan? Atau hal akal tak, ketika kita biasa setiap harinya di lingkungan kita ucapkan itu, lama-lama dia juga bisa maza akal tak, langsung dijawab akal turus, akal tul khubus, ya kan? Itu kan mungkin salah satu menciptakan di lingkungan sekitar kita itu menjadi bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena kita yang menciptakannya. Ya, nanti kedepannya mungkin teman-teman di sekolah, ini ngomong bahasa Arab aja. Ya, lama-lama kan kita kasih pengertian bahasa Arab itu begini. Nah, karena kita pakai bahasa Arab, dia lama-lama tahu juga, ya kan? Bahasa Arabnya ini apa, bahasa Arab ini apa. Lama-lama dia akan tahu karena terbiasa kita gunakan. Ya, mungkin ini ya salah satu kita memang inilah salah satu tujuan guru kita Allahyarham Abu Yahya Hasan Baharun ingin menjadikan khususnya Indonesia ini masyarakatnya bisa bahasa Arab. Alhamdulillah ya, dengan tahadusan bin ni'mah kita punya guru, ini muridnya sudah mulai dari ujung Sabang sampai Merauke. Ya, murid beliau sudah ada di sana. Mulai Aceh sampai Papua sudah ada semua. Bahkan sampai luar negeri seperti Singapura, Thailand, Myanmar juga ada. Alhamdulillah. Ya. Yang mana pondok kita Darul Lughah wa Dakwah sesuai dengan namanya. Darul Lughah. Rumahnya bahasa.
memang di situ kita ditekankan bagaimana bisa berbahasa Arab dan menyebarkan biar orang Indonesia bisa berbahasa Arab. Ini salah satu misi yang penting yang disampaikan oleh almarhum pendiri Pondok Darul Lughah wad Da'wah atau Dalwah. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Afwan kalau ada salah. Jazakallah Ustaz. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya dan terima kasih juga kepada para penanya atas pertanyaannya, juga kepada audiens semua atas partisipasi dan antusiasme. Untuk kedua penanya terakhir juga disilahkan hubungi panitia karena ada door prize, dengan menghubungi WA panitia atas nama Lala atau admin di grup webinar. Baik, alhamdulillah kita selesai webinar kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk ke depan, untuk pembelajaran bahasa Arab terutama, dan untuk kegiatan pembelajaran dan dirasah kita ke depannya. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum saya tutup, kita ada sesi khotbar dulu, foto bareng di online. Teman-teman yang mungkin berkenan menghidupkan videonya disilahkan. Baik, oke. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Jazakumullahu ahsanal jaza, terutama kepada narasumber kita Ustaz Aulia Fahroni. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya pada hari ini. Baik, kami dari panitia mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan pada webinar pada hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.